Halo guys, jadi hari ini kita coba review dikit ya tentang Legion ini. Jadi saya pakai laptop ini kurang lebih udah setahun ya. Nah, selama setahun ini yang saya rasakan ketika menggunakan laptop ini aman sih ya, aman-aman aja. Hanya memang ada beberapa settingan yang ternyata perlu diaktifkan atau dinonaktifkan itu ya, yang paling penting. Karena di sini nih dia ada di fitur Lenovo Vantage-nya ya. Nah, settingan ini biasanya kan di sini kan ada settingannya ya, ada settingan network boost, kemudian auto close, hybrid ini kan, overdrive, touchpad lock. Nah ini, nah biasanya kan kalau normalnya dia bagian hybrid mode ini nyala dia. Nah, terus overdrive ini kalau misalkan kita mau penggunaan maksimal, nah itu bisa dinyalain, jadi dia akan boost lock ya, menggunakan prosesornya itu lebih maksimal lagi. Jadi di apa ya namanya, kayak dinyalain mouse-nya kali ya kalau mobil balap ya. Nah jadi overdrive, jadi dia akan lebih dari kapasitas standarnya gitu ya. Nah, itu di overdrive itu kalau saya nggak salah ya, maaf kalau saya salah jelasinnya. Nah tapi di sini saya matiin ya hybrid mode juga nih, karena supaya lebih awet kali ya laptopnya. Jadi saya jarang pakai overdrive karena mungkin kebutuhannya sudah mencukupi, jadi saya nggak pernah pakai overdrive. Nah kemudian hybrid mode ini dia kayak ini ya, saya matiin. Kenapa saya matiin? Karena hybrid mode itu memang enak ya, enaknya itu dia itu ketika diaktifkan kipas tuh hampir nggak pernah muter dia, maksudnya nggak pernah muter kenceng ya, dia soft gitu muternya. Jadi dia ketika penggunaan nggak begitu berat ya, jadi dia akan menurunkan kinerja maksimal dari laptopnya kan. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba kita langsung pakai kerja berat, nah si laptop itu akan menyesuaikan gitu, menyesuaikan kinerja si laptopnya. Misalkan lagi pakai aplikasi berat, dia langsung naikin performanya. Tapi ternyata hybrid mode itu kalau diaktifin saya kurang nyaman. Karena apa? Karena ketika diaktifin hybrid mode ini, misalkan kita lagi butuh mau langsung akselerasi cepat gitu kan, kadang-kadang mouse-nya itu suka delay gitu teman-teman. Jadi agak macet sebentar, terus baru dia nanti akan normal gitu. Kadang-kadang suka ada jeda kayak gitu. Nah itu nggak nyaman banget dan sering gitu. Dan terus beberapa kali saya jalanin aplikasi itu, pernah sesekali si aplikasinya itu sempat agak ngadat ketika misalkan nih aplikasi lagi berjalan nih kan, kita lagi jalanin aplikasi OBS, misalkan saya kan sering pakai OBS gitu. Nah ketika kita tinggalin, nah itu dia kan performanya akan menurun kan, karena dia mungkin melihat si laptop ini lagi nggak banyak aktivitas gitu kan. Nah maksudnya aktivitasnya standar aja dia gitu, gak ada aktivitas yang lain, hanya jalanin OBS, ya dia akan di performanya yang stabil tuh. Nah, tapi ketika tiba-tiba kita datang, terus kita mau gerakin mouse gitu kan, nah itu dia kadang-kadang suka ada delay teman-teman, jadi kayak tek gitu, jadi kayak patah-patah gitu jadinya. Nah itulah ketika hybrid mode itu dinyalain, kurangannya di situ sih ya. Nah makanya ini saya nggak pernah nyalain, saya matiin aja supaya lebih ya udah performanya ketika kita mau pakai ya udah langsung sat gitu, nggak ada delay gitu. Karena kadang biasanya kalau kita pas lagi diem lama sekitar 10 menit kita mau gerakin, nanti mouse-nya agak patah-patah dulu gitu agak. Jadi dia kayak menyesuaikan dulu gitu loh. Ya namanya aja hybrid gitu kan ya. Biar ngirit kali kan, jadi dia turunin performa ketika nggak banyak pergerakan. Ketika kita mau masuk, mau gerakin, nah dia baru menyesuaikan. Nah itu kan jeda untuk penyesuaian itu kan ada ya. Nah itu yang biasanya sangat mengganggu. Selebihnya saya karena emang bukan gamer ya, saya lebih ke aplikasi penggunaan laptop ini untuk buka-buka aplikasi seperti rendering kayak gitu ya, After Effects, Premiere, kemudian operator pakai OBS, itu aman ya, lancar selama ini. Bahkan ketika mau dipakai yang berat-berat buat operator, mau pakai 3 monitor, mau dipakai multicam, dan itu berjalan dengan lancar dan nyaman ya, nggak ada masalah. Dan terus apalagi ya, nah, untuk render juga
nggak pernah lagi render yang sampai berjam-jam ya. Paling lama itu 1 jam. Itu kalau memang lagi ngedit yang berat banget ya, yang banyak animasi di dalamnya, After Effects itu biasanya berat. Yang penting kuncinya kalau kita lagi ngerender ya, kalau lagi ngerender sih ya settingan performanya jangan lupa diganti ke VGA GeForce-nya. Di sini kan ada Nvidia GeForce juga kan. Nah, diarahin ke sini. Nah, kemudian settingannya biasanya saya colokin chargernya jangan lupa, kemudian saya FNQ ya kan, FNQ. Nah, pakai settingan high performance. Nah, ketika ada setting high performance, udah dipastikan dia akan lancar ya. Ya pasti kipasnya akan muter ya, kalau emang panas kondisinya. Selebihnya aman teman-teman. Jadi kalau mau beli laptop ini ya bukan karena ini laptop saya terus saya ceritain kelebihannya doang, ya tetap ada kekurangannya kan. Tadi saya sudah ceritain kekurangannya ya. Ada plus minus lah setiap laptop. Oke. Harga laptop ini waktu itu saya beli di angka 1799, berarti sekitar 18 juta ya teman-teman. Setahun pakai. Ya kondisinya masih aman. Ini langsung saya pasang anti gores supaya nggak langsung baret kan, aman. Oke, selebihnya masih dalam kondisi aman. Mouse ini masih mouse bonus ya, bonus dari Lenovo-nya. Masih alhamdulillah masih bagus, masih lancar. Cuman karena memang saya pakai laptop ini emang sering banget saya pakai laptop ini. Intens banget lah saya pakai laptop ini ya. Jadi scrollnya ini udah agak mulai agak ada delay ya, tapi kalau dari klik-kliknya semuanya masih aman ya, semuanya masih fungsi. Ininya aja yang agak delay soalnya dipakai terus kan, wajar lah, tapi masih bisa scrolling, cuman agak delay dikit. Nah ini, dan enaknya laptop ini dia ada 2 Type C ya. Saya belum pernah sih pakai 4 monitor ya, jadi di belakangnya juga ada Type C. Sorry. Nah ini juga ada Type C-nya ya. Ini Type C, HDMI, ada. Jadi Type C-nya ada 2 dia. Jadi ketika kita mau lempar ke 3 monitor atau 4 monitor tuh bisa ya. Jadi Type C itu HDMI, Type C itu HDMI. Nah dari sini juga bisa Type C. Ini kedua lubang ini udah saya pernah cobain. Jadi bisa lempar monitor ke HDMI, juga bisa lempar. Jadi kalau kita mau pakai 4 monitor tuh bisa, atau mungkin 5 monitor, nggak tahu juga ya. Kalau dari USB mungkin bisa juga, tapi Type C-nya fungsi ya. Oke, mungkin itu sedikit reviewnya tentang laptop ini ya. Ini dari saya pakai, Windows-nya juga aman. Yang penting satu lagi ya, Nvidia GeForce-nya ini harus kalian sering update ya. Nah ini dibuka, kalian download dulu kan. Nah jangan lupa untuk sering-sering update driver, cek for update gitu kan, supaya ya nggak ada masalah nanti ketika dipakai untuk jalanin aplikasi gitu kan, karena kita update terus VGA-nya. Oke, nah VGA jangan lupa diupdate karena ini penting. Windows juga ketika ada dia minta update, kalian update aja. Nah ini saya masih di Windows 10 ya, saya stay di Windows 10 aja, nggak pernah saya upgrade ke Windows 11, walaupun si laptopnya udah minta update sebenarnya, ya kan? Sorry, Windows update, nah, ini kan sebenarnya dia ya udah bisa pakai Windows 11 kan. Nah, this PC can run Windows 11, cuman saya tetap pakai di Windows 10 karena apa? Karena ada beberapa aplikasi yang saya nggak bisa jalankan di Windows 11 waktu itu, jadi saya turun lagi di Windows 10. Selebihnya aman sih. Oke ya, mungkin itu review singkat tentang laptop ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli laptop ini. Setidaknya tahu kurang lebihnya sedikit ya dari saya. Nah, kalau untuk gaming, saya memang jujur aja belum coba. Tapi kayaknya sih ya pastinya lancar ya. Karena untuk aplikasi rendering aja aman kan.
dan lancar. Buka aplikasi desain itu mau dibuka semuanya juga lancar ya, nggak ada masalah, ringan teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap.